jejak peradaban Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dalam Z Channel. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk menziarahi atau melewati jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Nusantara melalui naskah-naskah kuno. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya mengunjungi rumah seorang teman yang namanya Kang Didin yang ada di Lamongan. Beliau adalah salah seorang kolektor naskah-naskah Jawa kuno. Di rumah beliau ada naskah-naskah kuno mulai dari abad 16, 17 sampai yang ditulis pada dekade 20-an, 30-an atau abad 20 tapi pada dekade 20-an, 30-an. Ada yang menarik dari naskah-naskah itu. Yang pertama, naskah-naskah itu adalah naskah-naskah mengenai Islam, baik itu dari tasawuf, fikih, terus kemudian tafsir, itu ditulis dalam bahasa dan huruf Jawa. Jadi misalnya kitab Fasolatan, bahkan ada kitab karya Mbah Soleh Darat yang beliau memberikan intertek terhadap kitab Al-Hikam, tapi ditulis dalam huruf Jawa dan bahasa Jawa. Ada juga kitab tafsir yang ditulis dalam huruf Jawa dan huruf Arapegon. Nah, ini menarik karena dari naskah-naskah ini kita bisa mengikuti atau melihat jejak peradaban Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama, saya melihat dengan adanya naskah-naskah ini membuktikan bahwa para ulama-ulama Nusantara sebetulnya adalah ahli-ahli penulis-penulis yang hebat. Jadi budaya literasi teks itu sebetulnya sudah kuat di kalangan para ulama Nusantara. Beliau-beliau menulis keilmuan-keilmuan mereka tidak hanya disampaikan secara oral, ya, melalui lisan, melalui pengajian, tapi beliau-beliau menulis karya-karya yang hebat. Nah, ini membuktikan bahwa ulama Nusantara itu tidak sekedar menguasai dan paham terhadap budaya oral, tetapi juga menguasai terhadap dunia literasi. Dibuktikan dengan banyaknya naskah-naskah yang terbit gitu. Yang kedua menunjukkan bahwa para ulama Nusantara mendudukkan antara tradisi dan budaya Arab dengan tradisi dan budaya Nusantara ini secara seimbang, sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi. Mabainal Arabiyah wa bainal Jawiyah itu sebetulnya sama, setara secara kebudayaan. Nah, karena kebudayaan ini disetarakan oleh para ulama, maka beliau mengajarkan Islam yang sumbernya dari Arab, menggunakan bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Jawa dan huruf Jawa, supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dirasakan oleh umat Islam. Ini bagi saya adalah ijtihad kebudayaan yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, ini menarik. Para ulama ini di naskah itu menunjukkan memberikan penjelasan terhadap Islam itu sesuai kadar kemampuannya. Tidak memaksakan dan tidak diseragamkan. Misalnya untuk pakaian sholat, itu di kitab Fasolatan guys. Itu digambarkan kalau untuk Fasolatan yang terbit di lingkungan keraton, itu pakaian orang sholat, itu ya pakaian kerajaan dan pakai jas. Nah, yang di kalangan abdi dalem dan kauman itu pakai baju koko, baju takwa dan sarung batik, pakai ikat. Nah, yang Fasolatan untuk kalangan awam itu cukup pakai sarung sepuser sama sedengkul, jadi nggak pakai baju, yang penting nutup aurat. Jadi bagaimana ulama-ulama dulu itu menjelaskan Islam itu ala qadri ukulihim, sesuai dengan kadar kemampuan dan derajat pengetahuan dari masyarakat. Tidak dipaksakan, tidak diseragamkan. Kalau kawula ya pakaiannya seperti itu, kalau rakyat awam ya pakaiannya seperti itu. Tidak diseragamkan pakai gamis, tidak diseragamkan pakai kopiah. Inilah kearifan ulama Nusantara yang terlihat dalam jejak-jejak peradaban yang ada di naskah. Mudah-mudahan kita bisa menggali, mengeksplorasi naskah-naskah ini sehingga menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk membangun peradaban masa depan terkait dengan keislaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan,
dan tokoh agama di Indonesia. Al-Zastrow aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.